Pramudiana, saya Mela Agia dari kelompok 8. Di sini kita akan Mewawancara berkunjung ke Gereja Santo Petrus Pekalongan. Bye bye, be watching ya guys. terima kasih Romo, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari mahasiswa Industri ingin menanyakan beberapa hal mengenai moderasi beragama yang ada di gereja. Yang pertama itu apa saja sih Pak kegiatan yang dilakukan dalam gereja ini? Ya, ini gereja Katolik dengan nama Santo Petrus. Ya. Kegiatannya adalah kegiatan peribadatan yang utama. Kami setiap hari itu ada ibadat harian, itu namanya perayaan Ekaristi atau misa jam 5:30 pagi. Itu yang harian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau hari Minggu itu ibadat yang sama, namanya perayaan Ekaristi. Ini ibadat yang untuk umat wajib, ya, orang Katolik yang jadi baptis wajib ikut. Itu dimulai dari Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 7, dan Minggu sore jam 5. Ritualnya itu adalah ibadat namanya misa MISA atau perayaan Ekaristi. Ibadat kalau ini itu Jumatan, ya, wajib kami Minggu. Ya. Terus nama gereja ini Santo Petrus. Santo Petrus itu nama pelindungnya gereja ini. Kami aslikan dengan tokoh namanya Petrus. Petrus itu salah satu murid Yesus. Ya. Dulu nelayan, ya, lalu dipanggil menjadi murid Yesus untuk mengikuti dan meneruskan karya-karya Yesus di dunia. Kami ambil nama itu menjadi nama gereja ini supaya jiwa dan semangat kami sebagai orang Katolik mencontoh kehidupannya Santo Petrus. Selain kita memang mengabdi kepada Tuhan, tetapi orang suci ini dijadikan tokoh dalam hidup, cara beriman. Dia dulu nelayan, punya keluarga. Ketika dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya, semua ditinggalkan hanya demi mengikuti dia. Dan kemudian ketika menjadi muridnya, dia disuruh meneruskan karyanya. Akhirnya Petrus ini mati syahid atau menjadi martir di Roma. Dia dieksekusi oleh Kekaisaran Romawi dengan cara mati seperti Yesus, disalib. Tapi karena dia merasa menjadi murid Yesus tidak sehebat gurunya Yesus itu, dia minta kepalanya dibawa. Kalau Yesus salibnya sini ada, lalu dia minta kepalanya ditaruh di bawah karena dia merasa tidak layak mengikuti seperti gurunya. Itu Petrus. Jadi kami berlindung pada tokoh itu. Kegiatannya ibadat yang satu ini. Yang kedua, kami orang Katolik itu tidak hanya urusan ibadat, tapi ada kegiatan sosial. Ini orang-orang yang ramai, mereka baru menghimpun dan merancang kegiatan sosial. Ini lebih-lebih menjelang Natal. Kami membuka seluruh umat untuk membagikan apa yang mereka miliki untuk membantu saudara-saudari yang kekurangan. Tentunya bagi-bagi sembako. Apa yang diajarkan dalam Alkitab terkait toleransi dan hidup berdampingan dengan orang yang memiliki keyakinan? Alkitab kami itu ya mengajarkan hal yang sangat baik. Yang utama adalah kasih. Ya, kasih yang diajarkan itu konkret apa? Ada ungkapan dalam
kalau kamu ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Ungkap. Nah, dengar kata-kata. Kira-kira kalau meninggal ungkapan ini ungkapan itu pepatah. Kalau kamu ditampar pipi kanan, sakit loh. Biasanya kalau sakit balas atau secara spontan. Tapi kami tidak boleh balas, malah disuruh memberikan pipi kiri. Sisa pipi kiri saya. Itu artinya apa? Ungkapan kita tidak boleh membalas kekerasan dengan kekerasan yang sama. Juga dalam agama Yahudi itu ada ungkapan gigi ganti gigi, mata ganti mata, ungkapan pembalasan. Di Alkitab kami tidak mengenal, bahkan kepada orang yang mencaci maki, menganiaya, itu malah didoakan. Yang itu kasih. Kisah yang memberi contoh tentang kasih yang melibatkan untuk memikirkan orang dari lintas iman itu ada dalam Injil Lukas tentang kisah orang Samaria yang baik. Ya, pertanyaan bagus. Tantangannya adalah satu pemahaman umat saya, ya, umat yang cenderung tradisional. Ya, kalau saya aktif ke sana kemari, ada umat yang mau. Kenapa Romo seperti terlibat sana sini? Karena Romo tugasnya ya urusi umatnya. Secara tradisional kaku, orang belum mempunyai pandangan bahwa agama itu ngurusi tidak hanya umatnya sendiri, ngurusi semua orang, semua manusia. Menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama, bagaimana pandangan agama Kristen terhadap pentingnya menjaga hubungan terhadap pemeluk agama lain? Langsung dijawab gitu. Boleh? Bagaimana pentingnya? Pentingnya menjaga hubungan terhadap Ya, pasti penting sekali ya. Karena kita kan bangsa Indonesia ini kan begitu beraneka ragam budaya yang berbeda, karakternya berbeda, agamanya juga berbeda. Nah, perbedaan ini untuk menjaga sebuah kesatuan dengan rasa toleransi dan rasa saling menghargai, menghormati satu sama lain menjadi sesuatu yang sangat utama, yang penting sekali dilakukan dari masing-masing pemeluk agama. Tanpa adanya kerukunan, ya toleransi, kita akan sulit sekali, terutama dalam komunikasi, dalam bekerja sama mewujudkan satu kepentingan bersama. Misalnya seperti kemarin menangani rob di sebelah itu, pinggir jalan Belimbing ini, itu kan di situ ada kelenteng, maka kerjasama dengan kelenteng. Ya, di sebelah sini, sebelah utaranya masih pakai kerjasama. Jadi sebelah sana ada vihara Buddha sama. Karena jalan juga dilalui banyak punya orang kepentingan yang pedagang pasar juga kan banyak kan dari Muslim. Ya, mereka juga pakai berapa itu parkir di depan gereja juga. Nah, itu tentunya pengertian untuk saling menjaga perbedaan.
Ya. Jadi bagaimana gereja dapat menjadi teladan dalam menciptakan dialog antar agama untuk memperkuat perdamaian di masyarakat. Salah satu misi gereja Katolik adalah mewakafkan cinta kasih. Kasih berarti mengasihi orang tanpa memandang orang itu siapa, agamanya apa, adat istiadatnya bagaimana. Dengan salah satu misinya ada pewartaan tentang cinta kasih, mau nggak mau ya, umat Katolik harus menjadi contoh ya, atau teladan bagi diri sendiri. Sebenarnya teladan itu kita mulai dari kebiasaan dari keluarga. Jadi memberi teladan yang baik pada keluarga, pada anak, istri kepada anak-anaknya, ayah kepada anak istri dan anak-anaknya, lalu baru keluar. Nah, teladan-teladan yang baik itu misalnya di masa-masa bulan Ramadan ya, kita memberi biasa ya, memberi takjil. Dimaksud dengan kasih terhadap sesama dalam konteks moderasi beragama dalam ajaran Kristen, dan bagaimana hal ini bisa diterapkan dalam hubungan antar beragama. Oh iya, ini pertanyaannya sama nggak dengan Romo tadi? Beda. Nah, tadi apa diulangi? Apa yang dimaksud dengan kasih terhadap sesama Ya. dalam konteks moderasi Ya. beragama? Ada cerita Yesus bercerita ya pada murid-muridnya dan pada banyak orang tentang siapa itu sesama kita. Ya. Di Timur Tengah atau khususnya di kalangan Yahudi itu ada, sedangkan dia terluka parah di tengah jalan. Lalu waktu dia di tengah jalan itu dia menunggu pertolongan. Lalu ada seorang imam Yahudi lewat di sana, yang lewat di sana dan melihat orang Yahudi juga yang sedang terluka. Lalu imam itu apa yang dilakukan? Dia malah mencari jalan yang lain, menghindari. Yang kedua ada orang seorang apa namanya, ibaratnya kalau orang yang saleh lah gitu, sama orang Yahudi juga. Sama begitu melihat orang itu dia hanya menanyakan saja lalu meninggalkan. Lalu lewatlah orang Samaria itu. Ya. Orang Samaria itu kebetulan bawa gerobak lewat di depan orang yang tadi mengalami derita itu karena dirampok. Ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Lalu dia mengangkatnya orang itu, lalu menaruhnya di sebuah pondok penginapan. Lalu berpesan pada penjaga penginapan itu, rawatlah dia, ya rawatlah dia, beri makan dia, dan dia membayarnya itu. Kalau nanti kurang, saya akan kembali ya ke sini lagi dan akan lunasi. Lalu orang itu pergi. Nah, dalam konteks ini siapa yang menurut dengan yang disebut sesama? Seorang imam tadi Yahudi atau orang Samaria? Orang Samaria itu ya, padahal dia adalah musuh orang Yahudi, tapi tergerak oleh belas kasihan. Jadi dalam konteks tadi sesama, siapakah sesama dalam konteks agama Katolik tadi, semua orang itu sesama kita ya. Sesama kita berarti orang yang mau apa ya, berbela apa, mau bersama-sama berbagi. Jadi orang sesama itu bagi orang Kristen berani untuk berbagi doa, saling doa, berbagi waktu, mengunjungi yang sakit, ya, mau mendengarkan teman yang curhat, ya, yang punya masalah, berbagi harta milik, mau meminjamkan uang misalnya, atau membantu orang yang kesulitan ekonomi, ya. Apa saya ada, saya mau pergi dari siang ke saya Teguh Santosa saya.
ajaran Imam Katolik itu kan satu, hanya mengasihi masyarakat, mengasihi tanpa syarat, mengasihi seadanya. Itu yang kemudian mestinya sebagai satu perwujudan iman itu yang harus dibuat di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Karena bagaimanapun juga umat Katolik itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Tidak pernah ada masyarakat Katolik, umat Katolik yang sekelompok, kalau tidak ada. Tapi hanya satu, sekitarnya Muslim semuanya. Maka pasti itu yang dibuat. Tantangannya adalah soal jauh saya meraba-raba, karena kalau saya lihat mereka justru dalam masyarakat baik. Tapi terakhir tantangannya adalah ketika itu adalah orang-orang yang secara finansial materi itu mampu, sehingga ada unsur ego yang dengan bangunan rumah yang besar, sehingga dia tidak menempatkan dirinya sebagai anggota masyarakat kita itu. Itulah dalam bahasa Tuhan. Jadi sebenarnya itu tantangannya soal ego. Tantangannya adalah soal pemahaman dan kesadaran mengenai ajaran iman Katolik yang mesti harus diwujudkan. Kalau mereka memahami, menyadari semuanya akan berjalan, maka natural kalau tidak dibuat-buat. Bagaimana ajaran Katolik tentang kebaikan kepada semua orang bisa menjadi dasar untuk mengurangi ketegangan antara agama di masyarakat itu. Bagaimana ajaran Katolik tentang kebaikan kepada semua orang? Tadi ajarannya kan itu ya prinsip dasarnya kan bahwa mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, mengasihi seadanya. Itu yang bisa dibuat. Maka ketika itu dibuat, hidup kita akan sungguh semakin baik. Kenapa kemudian itu dibuat? Karena kita memandang semua manusia dalam ajaran iman Katolik itu segambar dan secitra Allah. Ini ajarannya. Sehingga dalam setiap pribadi manusia itu ada gambaran Allah yang hidup. Maka dengan gambaran Allah hidup itu kita tidaklah mungkin sebagai orang yang beriman Katolik kalau sungguh menyadari akan ajaran ini itu melukai orang. Kalau sadar dengan ajaran itu kan kerap kali ketika kita emosi lupa. Yang itu adalah iblis, gitu. Sehingga orang terluka dari apa? Dari ucapan toh, dari kata-kata toh. Nah, maka orang marah itu orang yang sangat kurang menyadari akan kesadaran dirinya sebagai orang yang bermasalah. Kalau saya melihat setiap orang tanpa terkecuali, maka ajaran iman mengatakan setiap pribadi itu punya gambaran Allah yang hidup yang tidak mungkin manusia itu harus melukai dosa besar. Itu ajaran iman. Apa peran pemimpin gereja dalam mendorong jemaat untuk lebih moderat dalam beragama di tengah keberagaman sosial? Karena pemimpin agama itu pasti kan dilihat, ditonton, ya, siapapun. Adalah contoh konkret yang kemarin viral itu, ya toh bisnis itu. Akhirnya apa? Diungkit-ungkit semuanya.
masa lalunya, coba kasihan saya, habis dia. Padahal bagi dia adalah itu sesuatu sudah dulu. Tapi ketika dia sebagai pemimpin agama yang omongan itu diterima oleh apa namanya, pengikutnya lah, atau oleh apa namanya yang jemaatnya, itu diterima. Tetapi menjadi tidak diterima karena apa? Karena dia punya embel-embelnya. Dan sekarang apa namanya, di pemerintahan kemarin ya Pak, di pemerintahan sebagai apa? Utusan presiden. Nah, itu yang menjadi situasinya di politisi. Tapi awalnya dulu nggak apa-apa, biarpun orang terluka, tetapi tidak menjadi persoalan besar. Tapi ketika dia menjabat jabatan publik, itu yang kemudian menjadi viral. Itu kasihan saya sebenarnya, betul kasihan saya. Maka sebenarnya peran pertama tokoh agama adalah dia harus contoh lewat kata, lewat sikap, lewat tindakan itu aja. Karena apapun yang akan kita omongkan, kalau kita tidak membuatnya, tidak mungkin orang akan percaya. Jadi yang pertama itu aja, saya harus memberi contoh dalam kata, dalam sikap, dalam tindakan. Soal setelahnya dia akan mengikuti.